Oh hai, Kiss Lovers. Belakangan para pemuka agama sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur yang belakangan menuai kontroversi. Ustadz Yusuf Mansur atau yang lebih akrab dikenal dengan UYM ini tak terlepas dari berbagai masalah yang datang hilir mudik menghampirinya. Kali ini UYM diminta pertanggungjawabannya oleh para korban. UYM harus kembali ditagih uang investasi bisnis batubara para jemaah yang dijanjikannya akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, lebih dari total yang telah dikumpulkan oleh 250 orang dari berbagai kalangan investor yang terkumpul sebesar 55 miliar rupiah. Seolah-olah PT Adi Partner Perkasa itu memang benar-benar memiliki tambang di Kalimantan Selatan. Kemudian setelah pulang dari Kalimantan Selatan itu secara perlahan tapi pasti Jamaah Masjid Darussalam meletakkan investasinya ke bisnis tambang itu. Kemudian setelah beberapa orang menanamkan investasi tersebut 1-2 bulan atau 3 bulan itu ketika investasi itu masih sedikit itu pembagian hasilnya lancar. Setelah dijejer itu Jamaah Masjid Darussalam beramai-ramai lah berbondong-bondong menyetorkan investasinya. Kurang lebih Jamaah Masjid Darussalam saja itu sekitar 55 miliar pada saat itu. Kemudian di akhir 2009, di awal 2010 itu mulai tidak dibayar, bagi hasilnya tidak dibayar. Kemudian terjadilah kemacetan di 2010 awal itu sudah menjadi kemacetan begitu. Yang ikut Jamaah Masjid Darussalam dan sekitarnya kurang lebih itu sekitar 250 orang. Ya, jadi jamaah itu, dan itu terbagi dari mulai level kelas atas sampai dengan bawah. Sampai juga orang-orang kita marbot Masjid Darussalam ini juga ada yang tertipu. Mereka menginvestasikan motornya itu digadekan, motornya itu dilesingkan, kemudian diinvestasikan juga. Jadi bukan kalangan atas saja tetapi kalangan bawah juga. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenar-benar penipu, ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya, apalagi sampai salah alamat. Para jemaah dan para korban yang dirugikan telah berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus yang dimulai sejak tahun 2009 ini telah masuk ke pengadilan pada tahun 2022 lalu. UYM telah digugat oleh salah satu korban yaitu Ilis Siti Rohmah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pengadilan memutuskan bahwa UYM kalah dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,3 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum korban Zaini Mustafa, UYM menjanjikan akan mencicil untuk mengembalikan dana tersebut. Namun, hingga 15 tahun berjalan, UYM hanya mencicil sebagian dan kekurangan selebihnya belum dibayarkan hingga saat ini. Intinya saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, ya kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja saya juga nunggu di akhirat begitu. Sudahlah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampuni. Awal ini macet di 2010 saya akan mengajukan upaya hukum baik pidana maupun perdata karena saya menganggap bahwa ini hanya managem saja begitu. Pada saat itu beberapa ulama yang mendekati kepada saya agar itu tidak dilakukan upaya hukum, mengingat Yusuf Mansur ini masih muda, mungkin masih bisa diperbaiki begitu, dan mungkin masih bisa diselesaikan. Karena ketika saat itu saya lakukan upaya hukum, menurut mereka ini adalah nanti
siapa yang akan menggantikan begitu. Merasa belum puas karena sang Ustadz kondang ini tidak menunjukkan etikat baiknya dan mengabaikan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sang korban, Ili Sitirohma, kembali menggugat UIM pada tahun 2024 ini. Di Pengadilan Negeri Bogor, sang Ustadz pun harus menelan pil pahit dengan kembali kalah karena didakwa melakukan wan prestasi hingga ia pun harus membayar uang ganti rugi sebesar 4 miliar 75 juta rupiah. UIM harus gigit jari karena di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung pun harus kalah yang diputus pada 4 Desember 2024 lalu. Tak kuasa menahan tangisnya, sang korban Ili Sitirohma meminta kepada UIM untuk mengembalikan uang yang sudah ia investasikan, namun hasilnya pun tak ada ribanya. Lantas bagaimana reaksi para korban jika Ustadz Yusuf Mansur melakukan kasasi atau melakukan pembelaannya kembali? Terus terang aja ada nama Yusuf Mansur, salah satunya menguatkan saya untuk berinvestasi. Tanya saya pikir-pikir dulu, karena ada beliau waktu itu masih tenar lah ya, siapa yang nggak kenal Yusuf Mansur. Akhirnya saya ikut menanam 250 juta. Nah, ya udah, akhirnya ikut, mungkin tapi menikmati mungkin sekitar 3-4 kali lah, kurang lebih lah, saya lupa. Saya sedih gitu Pak, cuma ya bagaimana lagi gitu kan. Kecewa lah. Pokoknya saya minta diampunin, ke sono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar-benar banyak orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya, tapi karena ada provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya. Maka itu pun saya doain itu, mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya, tapi ya nggak tahu lah.